Pernah nggak sih kalian sebenarnya capek, tapi tetap bilang, ya nanti aku bantu. Padahal pekerjaan sendiri belum selesai. Aneh kan? Kita lebih sering takut mengecewakan orang lain daripada mengecewakan diri sendiri. Beberapa hari yang lalu saya membaca buku People Pleaser and the Art of Self-Respect karya Ladrina Bagan. Ada satu ide yang menurut saya cukup menarik sekali untuk dibahas. Selama ini saya mengira menjadi orang baik itu selalu berarti membantu. Kalau dimintai tolong bantu, kalau diajak ikut, kalau dimintain waktunya kita kasih. Pokoknya sebisa mungkin jarang banget kita menolak. Dan jangan sampai kita membuat orang lain kecewa. Kelihatannya sih mulia, tapi lama-lama saya sadar kok capek ya. Dan di buku ini saya menemukan satu gagasan yang sederhana. People pleaser bukan berarti orang yang selalu baik. People pleaser adalah orang yang terlalu menggantungkan rasa berharganya pada penerimaan orang lain. Jadi ketika ada yang kecewa, kita merasa sangat-sangat bersalah. Ketika orang lain ada yang marah, kita akan sangat-sangat panik. Ketika ada yang tidak membalas chat misalnya, kita akan langsung berpikir yang aneh-aneh. Bukan karena mereka salah, tapi karena harga diri kita itu seolah-olah sedang ditentukan oleh reaksi mereka. Saya jadi ingat sesuatu. Kalau ada teman yang meminjam uang, kadang kita bilang iya, bukan karena kita mampu, tapi karena kita takut dianggap pelit, dianggap medit. Kalau kita diminta mengerjakan sesuatu, kita juga bilang iya, bukan karena punya waktu, tapi takut dianggap tidak peduli aja. Dan lucunya, setelah mengatakan iya, kita malah yang mengeluh di belakang. Padahal yang membuat kita lelah bukan permintaan orang lain, melainkan ketidakmampuan kita untuk mengatakan tidak. Kita tidak mampu menolaknya. Yang saya suka dari buku ini adalah pesannya tidak mengajak kita menjadi egois. Justru sebaliknya, kita diajak untuk menghargai diri sendiri, membuat kita bisa membantu dengan lebih tulus. Karena ketika kita berkata iya, itu benar-benar karena kita ingin membantu, bukan karena kita terpaksa dan bukan karena kita merasa nggak enak aja. Dan ketika kita berkata tidak, itu pun juga kita tidak merasa menjadi orang yang jahat. Saya rasa itu bentuk penghormatan kepada diri sendiri yang luar biasa. Sejak membaca buku ini, saya mulai belajar satu hal, tidak semua orang harus menyukai kita. Dan itu tidak apa-apa, karena hidup bukan tentang membuat semua orang nyaman, tapi juga memastikan diri kita tidak terus-menerus terluka hanya karena demi menyenangkan semua orang. Kalau kalian sedang belajar menghargai diri sendiri, saya rasa buku People Pleaser and the Art of Self-Respect ini layak banget untuk menjadi satu buku yang masuk daftar bacaan berikutnya. Siapa tahu yang berubah nanti bukan orang-orang di sekitar kita, tapi cara kita memandang diri sendiri. Dan kalau kamu ingin mendapatkan bukunya, kamu bisa klik link yang ada di bawah.